Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ripa yang akan mereview buku. Nah, kali ini masih tetap ya, saya akan mereview tentang Allah beri aku kesempatan. Nah, sub yang sekarang yang akan saya bahas yakni niat dan action. Nah, ada sebuah kata-kata yang mengatakan sebuah cita-cita jika tanpa aksi langkah kecil yang nyata, ia hanya akan menjadi angan-angan belaka. Nah, itu sebuah kata-kata dari niat dan action, di mana jika kita memiliki cita-cita yang tinggi tanpa aksi gitu ya, tanpa ada action, tanpa ada hal yang dilakukan, maka akan sia-sia atau hanya menjadi harapan yang tidak akan yang tidak akan tercapai. Cita-cita menjadi pribadi yang baik itu tidak akan tercapai jika tidak ada niat dalam diri kita. Nah, cita-cita itu mulai dari adanya niat, adanya pahala untuk kita untuk sering meningkatkan action atau tindakan kecil yang bermanfaat. Ada seorang pembantu, ia disuruh oleh majikannya, namun ia banyak alasan gitu ya, makan gitu ya duluan tanpa sepengetahuan majikannya. Nah, apakah majikan itu akan murka? Pasti gitu ya, akan marah. Karena niat dan perlakuan seorang pembantu itu yang membuat majikannya marah, sehingga mungkin saja gitu ya si pembantu itu bisa dipecat oleh si majikan. Niat adalah energi terdalam yang dapat menggerakkan kita. Contohnya nih, ketika kita memiliki niat untuk belajar, maka kita hatinya tergerak untuk belajar. Namun ketika kita mau belajar tapi niatnya tidak ada, maka tidak ada pergerakan atau tidak ada hasilnya ketika belajar, karena niat itu sebuah hal yang penting yang menjadi tatanan utama, yang menjadi gagasan terpenting untuk kita selalu belajar gitu ya, atau kita memiliki niat yang baik kayak gitu. Jadi niat itu sebagai hal yang utama ketika kita melakukan sesuatu, dan niat itu bisa membuat kita menghasilkan banyak sekali hasil-hasil sesuai dengan niat baik kita. Sayang sekali jika yang kita niatkan hanyalah duniawi semata, karena sebatas itulah yang kita dapatkan. Sedangkan jika niat kita ikhlas, maka ridho Allah akan kita dapatkan di dunia maupun di akhirat kita dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Apakah kalian pernah mengalami? Nah, ada sebuah cerita seseorang yang mempunyai niat baik, namun temannya atau tetangga atau orang lain menganggap bahwa niatnya itu tidak baik atau buruk. Tetapi seseorang itu tetap saja gitu ya optimis, niat yang saya miliki gitu ya, memiliki tujuan yang penting gitu ya, karena dijalani dengan ikhlas gitu ya, ada hal-hal yang penting yang akan saya dapatkan. Tetapi orang lain menganggapnya hal itu tidak penting, niat itu tidak baik. Nah, maka dari itu sesuaikan saja gitu ya niatnya, ikhlaskan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terjadi hal tersebut, mungkin saja orang lain kurang memahami niat yang kita lontarkan atau niat yang kita miliki itu. Orang lain tidak mengerti artinya itu bagaimana, tujuannya itu kemana, apakah kita itu melakukannya ikhlas atau tidak. Orang lain tidak mengerti, karena yang tahu niat kita adalah kita sendiri. Yang tahu tujuan niat kita adalah kita sendiri.
amalkanlah apa yang kita niatkan dan niatkanlah lillahi ta'ala ya apa yang kita amalkan. Nah, jika kita dipandang oleh orang lain itu tidak baik, tapi niat kita itu sebenarnya baik, maka tidak apa-apa, niatkanlah dengan ikhlas, amalkanlah dengan ikhlas. Itu saja mungkin Ripu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.